Halo semua, perkenalkan nama aku Miarianti dengan NIM 24233045 Program Studi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan salah satu berita terbaru terkait perpajakan, yaitu perpanjangan batas waktu pelaporan surat pemberitahuan atau SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN untuk masa pajak Maret 2025. Kebijakan ini dikeluarkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui siaran pers dan memiliki dampak yang luas terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pengusaha kena pajak. Untuk memahami kebijakan ini, kita harus mengetahui dahulu latar belakangnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dalam sistem perpajakan Indonesia, setiap pengusaha kena pajak atau PKP diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa PPN setiap bulannya. Biasanya, batas waktu pelaporan adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Artinya, untuk masa pajak Maret 2025, batas waktu normal pelaporannya adalah 30 April 2025. Namun, pada akhir April lalu, banyak wajib pajak mengeluhkan gangguan teknis dalam sistem DJP, khususnya bagi yang kesulitan mengakses aplikasi e-faktur baik versi desktop maupun versi web. Selanjutnya juga seperti keterlambatan dalam proses faktur pajak. Dan yang terakhir, kendala login dan pengunggahan file dokumen pelaporan. Nah, DJP menyadari hal ini dan menyatakan bahwa gangguan teknis berasal dari sisi internal sistem mereka, yang menyebabkan terganggunya pelayanan pelaporan pajak secara elektronik. Nah, dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, DJP mengambil langkah kebijakan untuk memberikan kelonggaran wajib laporan, agar wajib pajak tidak dikenai sanksi hanya karena gangguan teknis yang bukan berasal dari kesalahan mereka. Kebijakannya juga untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam sistem perpajakan, dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pelayanan DJP, serta yang tak kalah penting mendorong kepatuhan sukarela melalui pendekatan yang humanis. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa DJP tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tapi juga sebagai mitra bagi wajib pajak. Adapun isi kebijakan tersebut secara jelas menyatakan bahwa wajib pajak dapat melaporkan SPT masa PPN untuk masa pajak Maret 2025 hingga 10 Mei 2025 tanpa dikenai sanksi keterlambatan administrasi. Perpanjangan ini bersifat nasional, yang artinya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan mencakup seluruh PKP yang menggunakan sistem pelaporan elektronik seperti e-faktur atau Cortex. Nah, ini artinya bila seorang wajib pajak gagal melaporkan hingga 30 April, namun berhasil menyampaikan sebelum atau tepat pada 10 Mei 2025, maka mereka tidak akan dikenai sanksi keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perlu diketahui juga bahwa saat ini DJP sedang melakukan transformasi digital besar-besaran dengan memperkenalkan sistem yang kita ketahui, yaitu Cortex. Namun, per Mei 2025, sistem e-faktur masih digunakan oleh sebagian besar PKP karena Cortex baru berlaku di beberapa wilayah dan segmen wajib pajak tertentu. Dengan demikian, kebijakan perpanjangan pelaporan ini juga berlaku baik untuk pengguna e-faktur maupun pengguna awal Cortex. Lalu, apa dampaknya sih bagi wajib pajak? Nah, dampak bagi wajib pajak itu ada. Yang pertama, ada waktu tambahan untuk menyusun dan menyampaikan SPT tanpa tekanan. Yang kedua, wajib pajak yang terlambat sistem tidak dirugikan secara hukum. Yang ketiga, menjadi cermin sistem pelayanan perpajakan yang adaptif dan responsif terhadap situasi lapangan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak cenderung merasa diperlakukan adil dan transparan. Namun, perlu diingat, ini bukan berarti wajib pajak boleh menunda dengan sengaja. Bila lewat dari 10 Mei 2025, maka sanksi tetap akan berlaku. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting dari presentasi ini, yaitu
Kebijakan perpanjangan waktu pelaporan SPT masa PPN Maret 2025 merupakan langkah responsif DJP terhadap gangguan sistem yang terjadi pada akhir April 2025 kemarin. Kebijakan ini berlaku secara nasional dan menghindari wajib pajak dari sanksi bila pelaporan dilakukan hingga 10 Mei 2025. Hal ini menunjukkan komitmen DJP untuk memberikan pelayanan yang adil, akuntabel, dan berbasis teknologi. Meski demikian, wajib pajak tetap perlu disiplin dalam memenuhi kewajibannya agar tidak mengalami sanksi di kemudian hari. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan kita dalam bidang perpajakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.